Sobat GIC, salam profit luar biasa. Aset digital sedang ramai diperbincangkan belakangan ini. Nah, Bank Indonesia juga sedang merumuskan mata uang digital atau CBDC, Central Bank Digital Currency, yaitu rupiah digital. Nah, hari ini kita bakal bahas segala hal berkaitan dengan CBDC bersama dengan Pak Sigit Tanoko. Beliau adalah Direktur Aliansi Koin Indonesia. Nah, saksikan terus, kita akan bahas setelah ini. Ya, selamat sore Pak Sigit. Apa kabar? Sore Pak, baik. Ya, Terima kasih nih undangannya. Ya, sama-sama Pak. Thanks ya, udah bergabung dengan hari ini kita di acara CEO Talk dengan GIC. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas seputaran aset digital, Pak. Jadi mungkin sebelum kita mulai, Pak Sigit boleh sedikit perkenalan diri, Pak. Ya, nama saya Sigit Tanoko, Direktur Aliansi Koin Indonesia, perusahaan media cryptocurrency di Indonesia, kemudian juga penulis buku Bitcoin 101, dan YouTuber juga mengenai kontennya di bidang cryptocurrency. Ya, luar biasa sekali, Pak. Nah, kalau dari ini saya baca-baca tentang profilnya Pak Sigit ya. Jadi di 2016 ini Pak Sigit pertama kali mendapatkan Bitcoin ya dari bermain game. Benar Pak ya? Ya, money game itu ya sebenarnya. Money game. Ngikutin teman. Nah, kemudian dari 9 BTC itu menjadi 12 BTC, Pak. Benar. Yang kemudian dijual di harga 8 juta per BTC. Betul. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanyakan sebelum mungkin kita masuk ke perbincangan yang lebih dalam, gimana tuh rasanya Pak menjual BTC di harga 8 juta, Pak? Wah, nyesel banget ya pastinya ya. Makanya sampai sekarang nggak berani jual ini. Beli aja. Jadi berarti dari semenjak Bapak mengenal Bitcoin, kemudian Bapak bisa menjadi seorang penulis buku ya Bitcoin 101, itu sebenarnya Pak gimana sih awal mula ceritanya kenapa bisa sampai masuk ke menulis buku nih Pak? Ya karena waktu itu tahun 2017 ya masih sedikit sekali konten berbahasa Indonesia yang menjelaskan apa itu Bitcoin. Bahkan teman-teman saya dan keluarga nggak ada yang tahu apa itu Bitcoin. Bahkan yang ngajain saya money game itu nggak ngerti apa itu Bitcoin. Nah di sana saya kan penasaran kok bisa harganya naik ke 32 juta waktu itu, yang langsung saya beli juga. Karena berarti kan saya yang salah, satu aset bisa naik jadi 32 juta per koin, dari yang 8 juta pasti ada sesuatunya, nggak mungkin dia itu dimainin aja dan dia naiknya bertahap gitu loh. Pasti ada alasan di balik itu, dan di sanalah saya baru mulai belajar Bitcoin dan ingin menceritakan secara mudah lah, bahasa sederhananya kepada orang-orang juga gitu. Seperti itu. Berarti Pak pada saat Bitcoin 101 buku ini launching itu di tahun berapa Pak? 2018 awal, jadi pas mau beres, udah beres sih sebenarnya. Makanya minatnya udah hilang kan orang-orang belajar. Jadi sampai sekarang buku Bitcoin 101 ini memang masih diperjualbelikan atau gimana Pak? Masih ada. Iya. Oke. Mungkin habis perbincangan kita, gua mau ke Gramedia nih nyari bukunya nih. Siap. Ya menarik sekali sebenarnya Pak ya, dari gimana mungkin dari main game dapat Bitcoin sampai bisa menjadi seorang penulis buku. Saya rasa itu sebuah perjalanan yang luar biasa sekali, dan itu juga sangat menunjukkan sebuah interest ya mungkin dari Bapak terhadap cryptocurrency ya Pak ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pak, di zaman sekarang ini kan cryptocurrency ya lagi hype-nya nih. Nah, kemudian juga belakangan ini kan Central Bank Indonesia juga baru merilis bahwasanya mereka bakal menciptakan yang nama Central Bank Digital Currency (CBDC). Nah, menurut Pak Tanoko sendiri gimana? Aku rasa pasti akan ke arah sana ya. Semua negara akan menggunakan CBDC karena efisiensi itu baik dari segi cost, dari segi time. Jadi kita transfernya juga akan lebih cepat dan lebih murah. Dan ada efek positif dan negatifnya bagi pemerintah. Mereka bisa nge-tracking semua transaksi kita, karena ke depan nggak ada lagi physical fiat, nggak ada uang kertas lagi, jadi semua transaksinya ke-record. Cuman jadi efek negatifnya ya semua transaksi kita akan jadi transparan di sana.
Nah, sekarang kita lihat apakah pemerintahnya itu bisa tetap konsisten atau berpihak. Kan kita nggak tahu pemerintahannya berubah-berubah tiap 5 tahun. Nah, kalau sampai oposisinya dimatiin gitu, bisa secara finansial kan efek seremnya sampai ke sana nanti. Oh, kamu dulu nggak nyoblos saya, jadi uangmu tak nolin bisa. Dan bank ras juga nggak akan ada. Ke depan orang ngeras ke bank, pasti akan ada uangnya, karena tinggal nambah nol pakai keyboard, beres. Nggak ada masalah. Jadi rush banking nggak bakalan terjadi. Jadi itu akan serem. Overprinting money kita nggak bakalan kerasa, tiba-tiba harga udah naik aja. Seperti itu. Saya ingat di tahun 2019 itu pada saat itu kalau kita berbicara tentang kebijakan ya Pak ya, kebijakan pemerintah ya. 2019 itu di awal Bapepti itu mulai meregulasi yang namanya cryptocurrency. Tapi pada saat itu cryptocurrency itu diregulasi hanya sebagai bagian daripada komoditi yang bisa diperdagangkan. Nah, pada saat itu juga ada yang namanya larangan bahwa cryptocurrency ini tidak boleh dijadikan alat pembayaran. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita melihat perjalanan dari 2019 dari segi kebijakan pemerintah, artinya sampai sekarang ini udah terjadi sedikit perubahan, Pak. Karena kalau dengan dirilisnya CBDC, artinya cryptocurrency ini sudah menjadi satu jenis alat pembayaran di Indonesia. Nah, kalau menurut Pak Sigit sendiri, seberapa relevan sih artinya CBDC ini yang memang sedang dibentuk oleh central bank saat sekarang ini untuk bisa terrealisasi, Pak, di Indonesia saat sekarang ini, Pak? Sangat mungkin terjadi kok, Pak, untuk jadi rupiah lah, kita ngomong kayak gitu. Mungkin dalam waktu 2 tahunan lagi udah ada itu. Kayak kita sekarang udah pakai GoPay dan OVO, itu kan sudah e-money juga, tapi bukan yang government create kan. Nah, government akan membuat yang seperti itu, gitu aja, memindahkan. Seperti tapi itu. Menurut Pak Sigit sendiri ini bakal terrealisasi dalam waktu yang dekat ya, Pak? Ya, 2-3 tahun paling ya, bisa. Cuman ya kembali lagi pemerintah hanya mengakui CBDC yang mereka ciptakan yang boleh ditransaksikan untuk alat pembayaran. Bukan Bitcoin, bukan Ethereum, dan bukan koin yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan cryptocurrency ini, Pak, Bapak sebagai penulis buku juga ya. Salah satu kelebihan daripada mungkin kalau kita bahas Bitcoin adalah satu supply-nya yang sudah fix, Pak. Jadi artinya dari mining itu pada akhirnya jumlah supply total daripada Bitcoin itu hanya di cap di 21 juta. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa mungkin sekarang ini banyak investor yang menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency untuk preserve wealth-nya mereka atau untuk hedging terhadap inflation. Nah, kalau kita melihat CBDC, Pak, artinya CBDC ini kan konsepnya tentunya berbeda. Yeah. Jadi central bank itu mungkin punya authority untuk terus menciptakan koin-koin baru atau currency baru secara digital yang tidak ada cap-nya. Nah, ini bagaimana hubungannya dan relevansinya terhadap blockchain, Pak, saat sekarang ini, atau cryptocurrency? Dari blockchain-nya dulu, Pak. Kalau dari blockchain-nya dulu pasti akan jadi centralized ya. Nggak mungkin decentralized seperti Bitcoin. Jadi yang bisa melihat semua transaksinya ya hanya pemerintah dan oknum yang atau entitas yang bertanggung jawab terhadap blockchain itu. Nggak mungkin semua orang bisa melihat itu. Nah, kita nggak bisa ngecek ada berapa rupiah CBDC yang beredar, kita nggak bisa ngecek itu semua. Ya seperti fiat currency kita sekarang. Gitu. Nah, kalau untuk Bitcoin kan kita bisa nge-track jumlahnya sekarang berapa, di dompet ini ada berapa transaksinya apa aja, itu semua bisa dilihat. Dan juga limitation dari jumlah Bitcoin juga ada, benar kata Bapak, 21 juta. Makanya kenapa banyak institusi yang mulai melirik ini sebagai hedging untuk inflation. Karena kita tahu Biden juga nyetak uangnya gila-gilaan, ini mau bikin 6 triliun lagi katanya untuk budget ke depan. Dan udah makin ekstrim, berganti presiden makin gede utangnya. Itu menyeramkan sekali sebenarnya. Artinya kalau misalnya konsep
CBDC ini tidak jauh beda dengan fiat, Pak. Artinya kan kalau fiat itu pemerintah atau central bank itu kan bisa melakukan pencetakan uang terus-menerus, ya kan, stimulus dan sebagainya. Nah, kalau di CBDC sebenarnya kalau saya melihat mungkin perbedaannya cuma satu di fiat currency yang benar-benar ada bentuk fisiknya, kemudian satu lagi aset digital. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat di peranan cryptocurrency-nya untuk bisa menjadi hedging terhadap inflation, mungkin CBDC ini belum bisa memenuhi kriteria tersebut. Oh iya, jelas. Nggak bakalan bisa, malah makin menyeramkan. Jadi kontrolnya uang fisik masih lebih besar dibandingkan CBDC ini bagi perorangan seperti kita. Nah, misalnya kita punya uang di dompet kita Rp500.000, kita bisa spending itu terserah kita. Tapi kalau kita ada Rp500.000 dalam bentuk CBDC, pemerintah mau nge-freeze-kan account kita saat itu, berarti uang itu nggak bisa dipakai lagi. Bahkan kalau yang mau ekstrim lagi, di Cina itu udah ada expire date-nya, Pak. Jadi 2 tahun nggak dipakai, uang itu hangus, gitu. Ada, bisa dibikin seperti itu juga. Jadi udah kontrol ini di tangan pemerintah, meskipun itu itu uang Anda. Seperti itu. Nah, bila seperti itu, Pak, saya rasa sentimen masyarakat dalam menerima penerapan CBDC ini bakal sangat challenging sekali menurut saya, Pak. Karena malah tidak men-solve problem moneter yang kita hadapi saat sekarang ini kan, malah justru dia host beberapa challenge yang mungkin bagi sebagian orang itu sangat sangat ekstrim ya, yang mungkin dia juga tidak bakal memilih untuk menggunakan aset digital ini. Yang penting kemudahan, Pak. Kalau kita lihat saja dari sejarahnya, dulu kan emas jadi kertas. Itu benar-benar sesuatu yang berharga lah, paling enggak ada underlying-nya yaitu emas. Menjadi sesuatu yang tidak berharga alias kertas, yang hanya di print nilainya nominal. Nah, itu aja orang mau berubah, Pak. Karena kemudahannya, praktisnya, lebih mudah bawanya, dan ini juga memberikan nilai yang sama. Banyak orang yang nggak terlalu peduli terhadap inflasi, bahkan mereka nggak ngerti apa itu inflasi. Nah, yang penting gampang pakainya. Nah, e-money ini akan mempermudah hidup mereka. Jadi mereka nggak peduli, pokoknya bisa pakai, ya udah, saya akan pakai ini. Banyak orang seperti itu. Ya, tapi kan sekarang sudah banyak sekali Pak e-money yang sudah diadopsi oleh masyarakat kita, Pak. Yang betul. Contoh seperti OVO dan yang lain sebagainya ya. Yang tidak ada bedanya sebenarnya dengan bila nanti keluar CBDC sebenarnya tidak jauh berbeda, Pak. Benar. Cuman kan pasti ada regulasi di mana yang akan menguntungkan CBDC ini, Pak. Misalnya kenapa kok kita ada cap maksimum 10 juta di OVO kita, nggak bisa lebih. Nah, memang sengaja akan diatur sama pemerintah, kalau bisa ya pakai punyanya saya aja gitu kan. Semua transaksi lewat saya aja. Lama-lama yang mereka yang bingung itu nanti, Pak. Gimana? Kan regulasinya terserah mereka yang ngatur. Gitu. Jadi menurut Bapak nih, oke, sebelum kita move on mungkin ke produk-produk cryptocurrency yang lain, Pak. Jadi menurut Bapak CBDC ini lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif, Pak? Dari perspektif secara ekonomi Indonesia, Pak? Tergantung kepada siapa kita bertanya, Pak. Kalau kita ya sebagai penduduk biasa ya, nggak ada masalah ya selama kita nggak berpihak pada satu oposisi ataupun yang menjabat gitu. Nah, kalau kita ada masalah di sana, ya kita tentunya nggak mau uang kita dikontrol oleh lawan kita kan. Dan di sana cryptocurrency bisa memberikan solusi bagi. Dan kalau kita lihat cryptocurrency itu kan dunia, Pak. Kita ngomong Bitcoin itu dunia. Jadi dia menghedging terhadap dunia. Mungkin di Indonesia di-ban, jadi demand-nya turun. Tapi di negara lain masih tetap ada demand. Nah, sedangkan kalau CBDC yang diciptakan oleh satu negara, begitu negara itu ada geopolitiknya nggak stabil, ya harganya akan turun, bisa inflasi dan lain-lain. Seperti itu. Kalau saya sih tetap lebih pro ke yang cryptocurrency-nya ya Pak, dibandingkan CBDC-nya. CBDC hanya digunakan sehari-hari, tapi untuk simpanan hari tua, pensiun, dan lain-lain, investasi, saya taruh di kripto semua, Pak. Ya. Saya setuju, Pak. Setuju sekali. Nah, cuman mungkin satu poin yang tadi Bapak jabarkan adalah tentang geopolitik dan
ada partai oposisi ya. Nah ini yang saya pengen tanyakan adalah, sebenarnya kalau kita melihat perkembangan dari blockchain, dari cryptocurrency ini sendiri, ini adalah sebuah hal yang sudah inevitable ya, kalau menurut saya Pak ya. Karena cepat atau lambat, mau atau tidak, semua negara, institusi, perusahaan itu sudah bergerak ya, sudah mulai menuju ke arah sana Pak. Betul. Nah, ini juga menjadi satu faktor di mana menurut saya siapapun partai oposisinya atau apapun keadaan geopolitiknya, semua negara bakal masuk ke industri ini, Pak. Maksudnya bakal mengubah currency mereka ke digital asset, digital currency. Karena kita udah melihat banyak sekali negara saat sekarang ini juga udah mulai bergerak di sana ya, seperti China, Dubai, dan lain sebagainya, itu semua udah punya digital currency sendiri. Benar. Jadi whether kita mau atau tidak, siapapun yang menjabat, siapapun partai oposisinya, saya rasa juga tidak bakal jauh berbeda Pak ya, karena ini memang sudah inevitable menurut saya. Benar. Nah, saya mau kembali lagi nih ke pembahasan Bitcoin nih Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau untuk mungkin kesehari-harian untuk transaction dan sebagainya, kalau memang CBDC sudah mengeluarkan currency sendiri, mungkin itu yang kita gunakan sehari-hari. Tapi untuk menghedging atau untuk mempreserve wealth-nya kita, mungkin kita masih memilih cryptocurrency yang lain, gitu Pak ya. Betul. Yang dimana ya kalau yang namanya kita mau hedging against inflation, kita harus paham tentang kenapa bisa terjadi inflation dan kenapa aset ini kita gunakan untuk menghedging against inflation. Tentunya mungkin satu yang paling simple adalah dari total supply. Karena kalau inflation itu kan disebabkan karena supply yang tidak terbatas, Pak. Jadi semakin banyak central bank cetak duit, semakin banyak beredar duit-duit fiat itu di market, otomatis yang terjadi adalah daya beli kita juga semakin menurun. Purchasing power kita juga semakin menurun. Nah ini yang seperti Bapak sampaikan juga tadi, yang sudah banyak dipikirkan oleh institusi-institusi yang mungkin saat sekarang ini sedang memegang cash yang besar ya. Jadi instead of holding cash, mungkin mereka berpikir bagaimana caranya, karena kalau holding cash itu kan, kalau saya quote, seperti melting ice cube ya, yang terus-menerus setiap harinya itu purchasing power kita bakal turun, karena digerogoti oleh inflation. Apalagi sekarang, saya rasa bukan inflation lagi Pak. Ini semenjak adanya pandemik, semua ekonomi mulai hancur, kemudian solusinya cuma satu, semua negara itu melakukan pencetakan uang besar-besaran, stimulus besar-besaran. Otomatis ini akan mengakibatkan yang namanya hyperinflation mungkin. Bukan hanya inflation ya, tapi hyperinflation. Nah, menurut Bapak, karena kalau kita yang sudah di bidang cryptocurrency ya, kita sudah melalui beberapa fase nih Pak, naik turunnya nih. Kalau seperti Bitcoin ada fase halvingnya, setiap 4 tahun halving, setelah halving itu market bullish. Setelah bullish dia akan masuk ke bearish dan seperti ini terus. Nah menurut Bapak ini, kalau untuk Bitcoin, kita sekarang mungkin banyak perbincangan di luar, apakah kita sudah at the end of a bull market atau kita sudah mulai masuk ke bear market? Menurut Bapak sendiri gimana? Kalau saya lihat masih belum ya Pak ya. Saya lihat masih kuat, supportnya di 30.000 kemarin itu buy-nya kuat banget, nge-wick-nya panjang banget, terus juga dia higher low terus juga ya, saya lihat, dan konsisten bentuk kayak flag, bull flag, semoga aja bukan bull trap. Cuman kalau kita lihat dari data 3 halving sebelumnya, 3 periode halvingan itu, kita bisa melihat kira-kira itu 300 harian bull marketnya. Nah, sekarang kita itu baru di 180-190 harian. Jadi masih ada 100 hari lagi untuk mencapai puncak. Dan juga kalau kita lihat 3 periode sebelumnya, itu institusi nggak ngelirik ini. Jadi benar-benar dimainkan oleh bandar. Tapi kalau sekarang institusi sudah mulai masuk, jadi kita akan memiliki support price yang berbeda dibandingkan 3 periode yang lalu, Pak. Saya rasa akan demikian. Jadi tidak akan sedalam dan selama dulu bearish sampai itu. Saya rasa nggak akan selama itu karena institusi sudah masuk.
Ya, itu saya mungkin saya juga setuju dengan Bapak karena mungkin banyak sekali di luaran sana itu orang juga membahas hal yang sama ya. Karena kalau uh, di bull market 2017 itu semua majority masih retailer yang masuk. Jadi memang benar-benar kita melihat volatility dari market itu sangat luar biasa pada saat itu ya. Kemudian banyak juga berdasarkan itu orang melihat bahwasanya sekarang ini sudah banyak nih institusi yang masuk. Ya kita banyak baca-baca headline seperti Tesla masuk, kemudian MicroStrategy masuk dan lain sebagainya ya, kayak PayPal juga masuk. Jadi banyak juga yang artinya memprediksi bahwasanya bull market kali ini berbeda ini. Mungkin saja kita ada di yang namanya super cycle atau apa gitu. Menurut Bapak gimana? Yeah. Karena kalau misalnya kalau kita logika aja Pak, di saat semua orang memprediksikan hal yang sama, artinya semua orang ini sekarang melihat chart yang sama, pattern yang sama, mereka belajar dari histori yang ada sebelumnya, kemudian berdasarkan itu dijadikan sebuah benchmark untuk memprediksi bull market kali ini nih Pak. Nah, yang saya paling concern adalah di saat semua orang itu memprediksikan hal yang sama, sering sekali itu hal tersebut tidak terjadi Pak. Kita harus lihat dulu Pak, yang memprediksi siapa. Kalau yang memprediksi ini pemula, itu biasanya nggak terjadi. Tapi kalau yang sudah pengalaman dan punya jam terbang itu biasanya masih ada kemungkinan terjadi. Karena modalnya juga akan berbeda Pak. Tidak, institusi juga pakai ahli-ahli, dan mereka melihat gambar ini juga melihat potensinya, dan mereka entry. Udah berbeda dengan retail yang ada 10.000 orang gitu, modalnya mungkin sama gitu kan. Nah, kalau yang retailnya udah satu pikiran, itu yang menakutkan, Pak. Misalnya ini akan bull terus. Kan kita lihat kemarin banyak yang lepas. Pemula 70%, 80% itu jual barang. Takut drop 50%. Panic selling. Nah, itu saya senang malahan. Nah, ini bersih berarti. Sudah bisa naik lagi. Karena udah enteng. Orangnya udah turun semua gitu. Yang pemula. Tapi yang sudah lama di sini ya udah biasa turun 50% ya. Saya bukan saatnya panik, beli lagi gitu. Sampai sekarang cuma tinggal jutaan rupiah di rekening, Pak. Udah sisa jutaan rupiah aja di rekening. Udah masuk semua udah sekarang. Wah, berarti udah hampir 100% ya aset di dalam cryptocurrency, Pak ya. 90% lah. Ya sebenarnya sama, saya juga seperti itu, Pak. Karena mungkin saya juga udah masuk di industri blockchain ya dari tahun 2017, mungkin sedikit lebih sama kita. telat. Jadi dari 2017 memang udah terekspos tentang yang namanya Bitcoin. Kemudian saya juga banyak mengikuti pada saat itu masih tren-trennya ICO itu Pak. Oh iya. Ya masih tren-trennya ICO, Initial Coin Offering. Kemudian sebenarnya pada saat itu saya tidak begitu melihat potensi harga ya Pak ya. Saya lebih tertarik terhadap teknologinya. Terhadap blockchain-nya. Jadi dari mulai tahun 2017 itu saya mulai terjun di industri blockchain, belajar teknologinya, kemudian apa-apa saja potensi yang bisa kita kembangkan sebenarnya dengan blockchain ini. Nah, oleh sebab itu dari mulai tahun 2017 akhir kita mendirikan perusahaan GIC Pak. Jadi kan kita memang blockchain base ya. Jadi 2018 kita launching sampai dengan saat sekarang ini. Jadi pada saat di awal itu memang saya dari awal itu memang sangat have faith ya. In a way itu saya faith-nya sangat besar terhadap teknologi blockchain ini. Karena saya yakin ini bakal jadi future. Mungkin pada saat itu sedikit sekali ya orang-orang yang bisa melihat dari perspektif itu ya. Mungkin Pak Sigit Anoko sudah pasti salah satu orang juga yang punya faith yang besar ini terhadap cryptocurrency sampai bisa menulis buku ini luar biasa sekali. Dianggap gila sama teman, sama keluarga, ini kamu ini gila naruh uang semua di sana. Itu kalau nol gimana gitu kan? Mereka nggak ngelihat itu. Iya. Ya. Itu mungkin hal yang sama kita lalui Pak. Jadi pada saat kalau bull trend itu masih gampang kita bahas ya. Tapi pada saat 2017, 2018 kan udah masuk ke bear tuh. Dari 300 juta on peak langsung jatuh terus sampai kalau nggak salah itu sempat menyentuh 70 atau 80 juta saya ingat. Nah pada saat itu ya
kalau kita mau ngomong apapun tentang Bitcoin, saya rasa nggak ada yang memberi bio story gitu. Betul. Dan pada saat itu kita bangun GIC juga di awal udah masuk ke bear trend. 2018 ya? 2018, karena market kan cryptocurrency udah mulai bear ya pada saat itu ya. Nah, kita baru mulai launching, tapi pada saat kita launching memang kita tidak menitik beratkan di harga ya. Kita lebih menjual ke solusi yang kita tawarkan sebenarnya menggunakan blockchain pada saat itu. Nah, cuman ya along the way, bagaimanapun kita yang sudah dalam industri ini, setiap kalau namanya investasi, setiap namanya nabung dan sebagainya, saya rasa udah jarang sekali saya nggak pernah. Ya memang benar kita harus diversifikasi ya. Memang still saya masih diversifikasi, tapi ya seperti Bapak sendiri, ya mungkin majority itu semua ada di kripto nih, aset-asetnya. Jadi ya mungkin mirip Pak perjalanannya, cuma bedanya saya nggak nulis buku. Luar biasa. Kalau boleh tahu GIC ini bergerak di bidang apa ya, Pak? Nah, kalau GIC Pak, kita menggunakan teknologi blockchain ya. Kita kan blockchain based. Kita menciptakan sebuah ekosistem nih Pak. Sebuah ekosistem di industri forex Pak. Sebenarnya saya base-nya di awal itu di forex. Jadi di pialang. Nah, jadi selama ini kan kita perhatikan kalau forex trading itu kan banyak problem ya. Seperti banyak kalau kita ketemu trader-trader itu keluhannya itu mirip-mirip semua. Susah profit lah, kemudian mungkin ada konflik of interest lah, kemudian kurang transparan lah dan sebagainya. Nah, jadi kita membentuk GIC ini berdasarkan semua problem ini, Pak. Jadi kita coba dengan blockchain ini kita memberikan solusi. Jadi kita menciptakan sebuah ekosistem yang blockchain based, yang benar-benar transparan, ya. Kemudian dengan adanya blockchain juga kita bisa membuka satu fitur baru yang selama ini mungkin kalau di dunia konvensional itu tidak pernah ada, Pak. Jadi kalau kita trading forex, kita kan selama ini kalau kita trading forex kita lawannya bandar ya, ibaratnya ya. Seperti pedagang ya. Kalau kita profit, bandarnya rugi gitu loh. Dan sebaliknya, Pak. Nah, lebih sering tradernya itu rugi daripada untung. Nah, itu dikarenakan apa? Mungkin biaya mahal, cas komisi mahal, kemudian kurang transparan, dan yang pastinya itu kan pasti ada konflik of interest. Betul. Jadi di GIC kita membuka peluang ini, kita buka trader dan market maker, artinya jadi pedagang, itu juga menjadi salah satu opsi. Dan semua ini transparan dikarenakan kita menggunakan blockchain, Pak. Bisa di-trace, bisa dilihat, dan sebagainya. Kemudian dari segi transaksi juga udah hampir bebas transaksi ya. Jadi itu mungkin sedikit tentang GIC sih, Pak. Mantap. Nah, ini mungkin banyak nih pertanyaan dari teman-teman ya yang bakal nonton juga, Pak. Nah, mungkin pertanyaan yang paling mendasar itu adalah kira-kira aset digital yang saat sekarang ini ada di market, aset digital apa aja nih Pak yang menurut Pak Sigit memang layak kita investasi atau layak kita beli nih Pak? Karena kan sekarang pada saat market lagi hype, kalau kita perhatikan ya, banyak orang yang membeli cryptocurrency itu sebenarnya tidak paham apa itu cryptocurrency. Membeli cryptocurrency itu hanya ikut-ikutan teman, hanya karena hype, ya kan? Kemudian ya pada akhirnya mereka juga tidak ngerti nih, koin-koin apa saja yang mereka beli. Bahkan koin-koin yang nggak ada fundamental, yang nggak ada use cases-nya dan sebagainya, itu karena ikut teman, ikut hype, mungkin baca Elon Musk dan sebagainya. Kemudian ikut beli aja nih Pak. Betul. Nah, mungkin sebagai seorang yang sudah berpengalaman, Bapak bisa memberikan tips nih. Mungkin kira-kira kalau pada saat kita memilih aset untuk berinvestasi nih, khususnya di cryptocurrency, kira-kira apa-apa saja yang harus kita pertimbangkan, Pak? Kalau untuk aman ya, itu yang pasti itu Bitcoin ya. Hanya itu sih untuk kalau entry level dan malas baca, malas belajar, ya paling aman di Bitcoin. Dan belinya jangan all in, tapi dollar cost averaging secara jangka panjang. Coba 5 tahun aja. Dan bandingkan dengan investment di tempat lain, pasti kalah semua sih. Saya udah coba di sebuah, bahkan bisnis konvensional pun juga masih kalah dengan Bitcoin apresiasinya. Nah, altcoin memang bisa naik kencang, cuman juga perhatikan resikonya, ada risk dan reward di sana. Rewardnya bisa naik 200%, tapi bisa ambles 99%. Itu yang banyak orang nggak tahu. Mereka ikut-ikutan,
Ya Doge memang secara fundamental jelek, cuman ada backingnya ya si Elon itu. Tapi banyak koin seperti Doge yang sampai sekarang masih di bawah kubur. Jadi harganya nggak kemana-mana di bawah. Yaitu hoki aja yang beli Doge gitu. Satu dari 1.000 atau 10.000 koin. Nah, apakah kita mau gambling di sana gitu? Nah, kalau mau aman ya hanya di Bitcoin atau mungkin ya Ethereum juga oke. Nah, ekosistemnya kan makin besar kalau kita lihat Ethereum. Aplikasinya makin banyak, setiap kali transaksi di Ethereum pakai Ethereum, jadi demand-nya naik, itu yang mendrive harga makin tinggi, seperti itu. Jadi harus belajar sih ya, jangan asal ikut-ikutan teman, kata influencer apa, jangan langsung diikutin, harus tahu dulu itu barangnya apaan, use case-nya apaan, kenapa harganya segini, apakah masih pantas, kalau nggak pantas ya cari yang pantas, kita compare dengan satu sektor yang sama. Jadi kayak saham, sektor pertambangan dibandingkan dengan sektor pertambangan, perbankan dengan perbankan. Jangan dibolak-balik, dicampurin jadi satu ya nggak bisa. Gitu. Nah itu dia Pak, sebenarnya itu challenge yang terbesar ya Pak ya. Mungkin kalau saya juga sering memberikan nasihat yang sama, mungkin ke teman-teman, ke siapapun lah yang sekarang ini, kita ketemu orang tuh semua beli cryptocurrency nih, ya kan? Kemudian kalau gua ngomongnya seperti ini, ya mereka sama ngomongnya gini, mungkin pertanyaan gini, kalau kita melihat Doge contoh ya, tadi kan kita singgung sedikit tentang Doge nih Pak, tanpa fundamental, tanpa use cases, hanya semata-mata karena seorang Elon Musk nge-tweet nih, tiba-tiba harganya melambung tinggi nih. Even kalau memang benar-benar kita melihat dari segi harga, dari segi market cap saat sekarang ini, Doge, ini kan sudah seperti apa namanya, udah nggak make sense sekali ya. Betul. Nah cuman kalau kita melihat nggak make sense, tapi harga naik terus nih, katanya. Tapi harga terus naik nih. Terus gimana? Banyak kalau yang agak... Kalau saya sendiri sih, begitu lewat dari 60 itu saya udah nggak berani masuk Pak. Karena saya mainnya cuma Rp1, Rp2 gitu. 30 ke 31 jual, 32, nanti ambil lagi di bawah. Mainnya kan di situ aja. Begitu dia jebol ribuan ya udah. Saya nggak mau ikut-ikutan jadi korban. Nanti kita jadi cuma cuci piring Pak. Kalau kayak gitu. Kita kan nggak tahu bantingannya. Nah, kita udah tahu mau dulu $30 ya, bandar sudah akumulasi Rp30, sorry. Terus diangkat ke ribuan ya, masa kita mau ambil, ya kita tunggu di harga segitu atau cari koin lain yang lebih potensial Pak. Itu sih resiko banget. Iya, iya. Makanya kalau kita memberikan rekomendasi, mungkin rekomendasi yang paling safety itu kan selalu kita katakan kalau memang kurang paham nih tentang dunia blockchain atau cryptocurrency, mungkin kalau mau investasi mungkin start from Bitcoin or Ethereum lah ya. Ethereum kan kita jelas nih, kita lihat banyak use cases, kemudian ekosistemnya yang semakin hari semakin besar juga, kemudian improvement yang bakal diaplikasikan ya, seperti bakal masuk ke proof of stake dan sebagainya. Tapi kan mungkin itu pembahasan yang sudah sedikit lebih rumit ya untuk orang-orang awam nih Pak. Kalau bagi orang awam itu mereka cuma melihat gimana duit gua ini bisa cuan gitu loh. Gua nggak peduli nih lu ada fundamental apa kayak ekosistem dan sebagainya. Intinya sekarang gua investasi nih 1 juta bisa jadi berapa kan gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan ini sangat kurang sehat sebenarnya untuk industri blockchain ya Pak ya. Dimana kalau kita melihat pengaruh dari influence dari satu orang saja itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam satu industri gitu. Nah, kalau kita flip ke negative side-nya juga sama Pak. Berarti nanti industri ini juga bisa merosot dikarenakan beberapa individu nih. Kalau aku lihat sih karena market cap-nya terlalu kecil ya Pak, jadi mudah sekali gerak. Dan kalau kita lihat juga kan si Doge market cap-nya nggak seberapa banget ya dibandingkan si Bitcoin-nya. Dan Bitcoin-nya turun, si Doge juga ikut turun. Jadi ngikutin apa kata Bitcoin-nya yang market cap-nya jauh lebih besar dan lebih punya fundamental di sana. Kita lihat kalau Bitcoin naik, semua alt naik. Bitcoin turun, semua alt rata-rata turun secara majority. Ya, di sana kan kita bisa lihat, makin dulu kita kan juga nggak bakalan paham Pak. Tapi kita makin dewasa dan kita tahu, ya ini proses. Setiap orang punya prosesnya, ya mereka sekarang tukang cuci piring,
sementara ini, tapi di the next bull cycle mereka udah yang bikin kotor piring gitu. Gitu, yang dapat profitnya gitu. Iya. Malah selain Doge, setelah Doge itu keluar lagi banyak sekali koin-koin yang mirip-mirip tuh. Yang sebenarnya menurut saya juga ya, kalau menurut pandangan saya itu salah satu penghambat ya market cap dari Bitcoin itu bisa naik sebenarnya. Karena kalau saya lihat sih nggak terlalu ya Pak, karena itu kecil banget kalau kita compare dengan institusi sekali masuk udah selesai semua sih. Karena market cap-nya si koin-koin micin itu paling cuma $1 juta, $2 juta, dan begitu di rug pull ya udah langsung habis. Paling ditarik 500.000 udah jadi 10% harganya. Jadi kan harganya nggak merepresentasikan harga totalnya Pak. Jadi misalnya harganya $1, ada 1 juta koin. Tapi begitu dijual 100.000 koin, harganya kan bisa jadi setengah, bisa jadi 0,25. Jadi nggak semua uang itu benar-benar ada kan. Cuman hanya di market making-in aja. Di-push ke atas. Tapi Doge sempat market cap itu nomor 3 loh Pak. Iya. Ngalahin luar biasa sekali loh. Iya, kalahin BNB loh. Itu luar biasa sekali. Kalau kita melihat perjalanan dari market cap yang kecil sekali tiba-tiba bisa jadi puluhan billion ya dalam waktu cuman berapa bulan, itu kan luar biasa sekali itu Pak. Betul. Nah, oke, kita kembali lagi mungkin ke pembahasan Bitcoin nih Pak. Kalau kita melihat sekarang yang digadang-gadang ya, yang banyak diperbincangkan di luar itu kan Bitcoin itu seperti yang Pak Sigit katakan tadi, sebenarnya market cap ini kan masih kecil ya. Masih lebih kurang 1 triliun. The whole industry juga lebih kurang masih di 2 triliun nih. Nah, banyak digadang-gadang dan banyak diprediksi di luaran sana itu kalau Bitcoin ini bakal hit parity dengan market cap-nya gold. Yang dimana itu di somewhere 11. around ya 10-11 triliun ya. Menurut Pak Sigit gimana itu? Masuk akal sekali, karena Bitcoin memiliki semua keunggulan dari emas, dan Bitcoin juga menutupi semua kelemahannya emas. Ya kayak kemudahan pengiriman, terus juga nggak susah nyimpan, tidak ada biaya nyimpan di SDB gitu kan. Itu kan nutupin itu semua. Kekurangan emas nggak ada semua, jadi ada barang yang lebih superior dari emas. Ya harga minimalnya harus sama dong, atau lebih mahal pantasnya. Kalau semua orang paham. Ini masalahnya kan semua orang tahu emas, tapi nggak tahu Bitcoin. Makanya nganggep ini kemahalan. Gitu sih. Itu yang mereka salah di sana. Apakah itu mungkin terjadi Pak di dalam satu siklus ini? Belum ya. Kita masih perlu waktu untuk mengedukasi banyak orang. Need time. Tapi ya kalau ngeprint uangnya gila-gilaan ya bisa aja sih. Kalau ini corona nggak beres-beres dan semua negara stimulus terus ya $500.000 mungkin cuma bisa beli mobil satu nanti. Iya, betul. Dan mereka juga mengatakan mungkin kalau di kemudian hari pada saat Bitcoin memang udah di mass adopted by semua orang, kita takaran pada saat kita beli sesuatu itu juga udah dalam Bitcoin nih. Gue beli satu rumah, 2 Bitcoin dan sebagainya gitu. Memang secara nilai, kalau kita melihat secara nilai, mungkin terhadap currency-nya kita, it might sound ridiculous gitu loh. Ini 1 Bitcoin bisa jadi 2M, 3M, 5M atau seterusnya. Tapi pada saat itu juga dikarenakan inflasi mungkin ya, sehingga ya pada saat kita membeli sesuatu itu nominalnya juga udah berbeda Pak, karena kita menggunakan nominalnya Bitcoin. Benar. Terus mungkin yang paling latest ini ya, saya memperhatikan tren ini ada sedikit shifting nih Pak. Mungkin kalau di awal-awal pada saat institusi mulai masuk, mereka masih bahas tentang superiority-nya Bitcoin against all other coins gitu. Nah sekarang saya mendengar sepertinya ada sedikit sentimen itu dari Bitcoin udah mulai masuk ke Ethereum nih. Yang dimana mereka menganggap Ethereum ini sooner or later bakal flip Bitcoin in terms of everything gitu loh, in terms of
market cap, karena dari segi teknologi juga Ethereum itu lebih superior daripada Bitcoin. Kemudian kalau dilihat dari ekosistem, dari segi developer, dari semuanya juga jauh lebih banyak, malah majority ya itu semua built on top of Ethereum and not Bitcoin gitu loh Pak. Menurut Pak Sigit gimana? Kalau menurut saya dia itu memberikan solusi yang berbeda ya. Bitcoin itu sebagai store of value, di mana kita itu untuk keamanan decentralized-nya itu yang dijual dan limitation-nya. Tidak ada satu sosok siapapun yang bisa mendrive ke arah mana Bitcoin ya. Semua menuju ke white paper-nya Satoshi Nakamoto ketika mau melakukan upgrade apapun. Dan sampai sekarang pun lagi di-upgrade Taproot namanya. Jadi bisa privacy dan menghemat ongkos kirim. Sekarang aja BTC ongkos kirimnya jauh lebih murah dibandingkan Ethereum. Kalau sekarang kan $20 something ya. Kalau di BTC kan cuma 5 sampai $8 lah sekali transaksi. Nah, kalau Ethereum itu memberikan solusi bagi aplikasinya, use case-nya. Jadi untuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang nggak perlu lewat regulasi apapun, kemudahan itu nge-bypass semua regulasi. Nah, sedangkan ada sosok di sana, Vitalik Buterin lah, kayak kita lihat ETH 2.0 mau ngembangin ini udah sejak 2018, Pak. Tapi sampai sekarang belum beres-beres. Banyak kepentingan, banyak juga upgrade-an, ribet, panjang. Itu yang menyebabkan dia itu lebih ya tidak bisa sustainable untuk store of value, apalagi unlimited supply kan. Kita kan nggak mau punya barang yang mau kita wariskan itu unlimited supply, buat apa? Nanti waktu kita kasih ya harganya sudah turun nilai value-nya, intrinsiknya. Oke. Memang secara prinsip ekonomi sih memang seperti itu Pak ya. Tapi banyak yang argue differently Pak. Banyak yang argue memang kita mengatakan Bitcoin itu memang supply-nya di cap. Ethereum itu kan memang lebih ke development, ekosistem dan sebagainya. Dan supply-nya itu kan nggak di cap ya. Tapi kalau mereka melihat, mungkin para trader nih yang bertransaksi aktif, lihat chart dan sebagainya. Kalau dilihat daripada growth ya, dari segi harga, malah Ethereum ini dia lebih ini overperform dibandingkan Bitcoin so far ya Pak ya. Kurang setuju saya Pak. Kita lihat aja tahun 2017 itu $20.000 kan satu Bitcoin. Waktu itu Ethereum 1.400. Nah, yang barusan ini Bitcoin hit 64.000, berarti kan 3 kali lebih, kali ya koma sekian, 3 kali lah kita boleh. Sedangkan kalau Ethereum berarti dia harusnya 5.200 Pak. 4.200. Halo, 4.200 ya. Sorry. Berarti performnya sama, mirip. Tapi Bitcoin masih lebih sedikit. Nah, kalau kayak BCH, itu malah dia nggak perform. ATH-nya dulu 3.000, sekarang cuma 2.000 ya. Jadi masih okean megang Bitcoin. Memang secara persentase naiknya itu nggak ekstrim. Ya, karena dropnya nggak se-ekstrim ETH. ETH dulu saya beli di $100, Pak. 2019 itu. $100, tapi 1.000 sampai 1.400 sudah saya buang. Saya jadiin BTC. Nah, apakah dia bisa mengalahkan peningkatan BTC ini? Biasanya kita ceknya itu di pairing BTC, Pak. Jadi koin A straight BTC. Rata-rata itu downtrend semua. Rata-rata downtrend semua. Kalau kita lihat 1 tahun, 2 tahunnya itu downtrend terus semua. Tapi belakangan ini udah mulai retrace nih Pak, karena dominance-nya Bitcoin itu yang di awal bull trend, kalau di awal tahun ini kan lebih kurang dia di angka 70-an ya. Kemudian dari 70-an itu kan langsung progressively itu kan turun terus sampai yang terakhir terendah itu di 30-an malah. Dominance-nya Bitcoin against all other altcoin ya, terutama kalau yang di Ethereum ini kan 2 bulan belakangan ini sepertinya itu jatuh terus tuh dominance-nya Bitcoin against Ethereum gitu. Benar. Agak turun 38 ya sempat ya. 38% hampir 33% kalau nggak salah dominance. Wow. Yang terendah. Mungkin ini udah mulai retrace. Ya tapi seperti halnya semua aset lah Pak. Karena belakangan ini kan cryptocurrency lagi tank semua kan, lagi collapse semua kan. Nah,
hal yang sama juga terjadi pada saat tank itu, justru Bitcoin yang held the best gitu loh, karena dia yang bertahan paling bagus dibandingkan altcoin yang lain. Itu kan jatuhnya lebih gila lagi, ada yang 70%, ada 80%. Yeah. Itu semua panic selling gitu. Karena bagaimanapun untuk psikologi kita, kalau kita memang nge-hold Bitcoin dibandingkan kita nge-hold altcoin, itu pasti berbeda, Pak. Betul. Bedanya ya di saat-saat krisis seperti ini, di saat market lagi collapse, kita jauh lebih rasa safe ya, lebih secure ya. Psikologi kita kalau kita holdnya Bitcoin dibandingkan kita hold altcoin. Mungkin kita tidurnya juga susah itu Pak, makan tidur susah semua. Iya. Terus juga Ethereum banyak kompetitor loh Pak. Kita harus ingat juga kayak ada si Cardano itu ya, terus juga Neo, Polkadot. Betul, Polkadot, Solana, Phantom, banyak banget. Jadi masih banyak pilihan developer untuk ngembangin. Ya. Cuman mereka memang yang pertama ya. Tapi sekarang kan mereka sudah cross chain Pak. Walaupun kita sebagai developer kita bangun di chain apapun itu kan sudah bisa cross chain ya, antara Binance, Ethereum dan sebagainya. Betul. Cuman kembali lagi decentralized application pasti developernya akan memilih yang paling efisien kalau mau mass adoption. Dan ETH bukan solusinya saat ini ya. Betul. Terlalu mahal. Tapi mereka kan sedang masuk ke improvement ke proof of stake nih Pak. Betul, ETH 2.0 ya, harus kita lihat gimana ya. Karena kemarin terjadi perdebatan antara miner, kemudian stakeholder, semua ini kan belum ketemu. Iya. Belum ketemu masalahnya ya kan, bagi pengguna ekosistem itu nggak bisa digunakan karena gas fee terlalu tinggi. Bagi miner mau dipotong nggak setuju. Iya. Iya. Oke, Pak, ini nggak terasa juga udah 1 jam ya. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak, dari Pak Sigit mungkin bisa memberikan tips ya kepada teman-teman mungkin yang masih awam, yang baru, ataupun yang sudah investasi ini di cryptocurrency nih. Kira-kira tips-tips apa aja yang perlu dipelajari kalau memang kita ingin membeli aset kripto nih? Oke. Jangan pernah percaya omongannya siapapun, termasuk omongannya saya. Tetap lakukan cross check lagi ke websitenya, baca lagi white papernya, kemudian konsepnya seperti apa, developernya juga integritasnya seperti apa, semua harus dipelajarin sebelum kita membeli barang itu. Nah ibaratnya kalau kita itu jadilah penjual dan pembeli koin itu. Jadi kita jual ke diri kita sendiri, kita tanya ke diri kita, kenapa kok kita mau beli ini? Nah kita harus menjelaskan tuh kepada diri kita sendiri keunggulan-keunggulan koin ini dan kelemahannya sampai kita sudah terjawab semua pertanyaannya baru boleh kita beli. Seperti itu, Pak. Ya, setuju sekali, Pak. Jadi mungkin untuk teman-teman ya yang masih awam, yang baru mulai bertransaksi ataupun yang sudah bertransaksi di cryptocurrency, jadi seperti kata Pak Sigit, tips-tips yang sudah diberikan, jadi benar-benar kita pada saat menginvestasikan itu kita harus mengerti fundamental ya. Mengerti fundamental, kita kalau bisa itu kita baca white paper, kemudian kita harus tahu siapa developernya dan sebagainya gitu loh. Oke, Pak Sigit, terima kasih waktunya, kemudian terima kasih sudah bergabung dengan kita di sore hari ini untuk bahas tentang aset digital. Jadi mungkin kedepannya mungkin kita bisa collab-collab lagi nih Pak, bahas-bahas topik-topik yang menarik yang lain. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya menunggu kesempatan berikutnya. Thank you Pak, be safe. See you again. Thank you, sukses. Sukses selalu.